Informasi selanjutnya datang dari pemerintah Brasil, di mana yang menunjukkan reaksi keras atas rencana pengenaan tarif masuk barang hingga 50% ke Amerika Serikat. Meski demikian, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menyatakan bersedia untuk berdialog terkait tarif masuk dengan Amerika Serikat. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menanggapi keras ancaman pengenaan tarif masuk barang ke Amerika Serikat oleh Presiden Donald Trump. Lula mengatakan Trump hanya merupakan pemimpin Amerika Serikat dan bukan kaisar untuk dunia. Sebelumnya pada pekan lalu Trump menyatakan akan memberlakukan tarif masuk hingga 50% untuk barang asal Brasil. Trump pun mengaitkan rencana pengenaan tarif resiprokal ini dengan proses hukum di Brasil terhadap mantan Presiden Jair Bolsonaro yang merupakan kawan dekat Trump. Brasil pun kini mengancam akan memberlakukan tarif balasan yang setimpal jika Trump bersikeras menerapkan tarif masuk hingga 50%. Lula menegaskan pemerintah Brasil akan berupaya keras untuk membela kepentingan negaranya. Namun demikian, Lula menegaskan pemerintahannya akan tetap terbuka untuk berdialog guna mendapatkan besaran tarif masuk yang ideal. Menurutnya, upaya dialog merupakan jalan yang terbaik antara dirinya dan Trump yang merupakan presiden yang sama-sama dipilih oleh rakyat. Menurut Lula, pengenaan tarif masuk secara sepihak hanya akan menambah buruk hubungan antara Brasil dan Amerika Serikat. Bagi sumber ADX Channel. OPEC optimistis ekonomi global bisa lebih baik dari perkiraan meski ada konflik dagang. Organisasi ini juga memproyeksikan permintaan minyak tetap tinggi di paruh kedua 2025. OPEC optimistis ekonomi global bisa lebih baik dari perkiraan meski ada konflik dagang. Dalam laporan bulanannya, OPEC mempertahankan proyeksi permintaan minyak untuk 2025 dan 2026. Kenaikan aktivitas perjalanan musim panas membuat asupan minyak kilang meningkat. OPEC menilai prospek ekonomi dunia tetap solid meskipun ada ketegangan perdagangan. OPEC menyebut India, Tiongkok, dan Brazil tumbuh di atas ekspektasi. AS dan zona euro juga terus menunjukkan pemulihan dari tahun lalu. OPEC memperkirakan pertumbuhan ekonomi global semester kedua akan lebih baik dari perkiraan sebelumnya. Adapun, OPEC Plus sepakat menambah produksi 548.000 barel per hari mulai Agustus. Pada Juni, produksi naik 349.000 barel per hari menjadi 41,56 juta barel per hari. Kenaikan ini terjadi meski harga minyak relatif stabil dan permintaan kilang meningkat tajam. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, ekspor Jepang ke Amerika Serikat tercatat turun tajam pada Juni 2025. Ya, penurunan terbesar terjadi pada sektor otomotif dan baja. Ekspor Jepang ke AS anjlok 11,4% dibandingkan tahun lalu. Penurunan terutama dipicu oleh ekspor mobil yang turun 27% dan baja turun 29%. Produsen mobil dikabarkan memangkas biaya dan menahan margin demi menahan dampak tarif tinggi. Di sisi lain, pemerintahan Presiden Donald Trump memberlakukan tarif hingga 25% untuk mobil dan 50% untuk baja. Tarif dasar 10% juga dikenakan untuk pengiriman lainnya dan bisa naik menjadi 25% pada Agustus 2025. Di mana ketidakpastian perdagangan membuat negosiasi AS Jepang belum mencapai kesepakatan. Adapun, utusan Jepang Ryosei Akazawa sudah 7 kali ke Washington namun hasilnya nihil. Trump mengatakan kemungkinan tarif tambahan tetap diberlakukan bulan depan. Jika tidak ada terobosan, bea masuk baru akan segera diberlakukan dan tekan perdagangan global. Berbagai sumber, IDX Channel. Kita beralih ke informasi mancanegara, di mana serangan militer Israel ke Gaza pada Kamis kemarin mengenai bangunan gereja dan menewaskan 3 orang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pun mengakui serangan yang mengenai gereja itu sebagai sebuah kesalahan. Pasukan militer Israel pada Kamis kemarin menyerang satu-satunya gereja yang berlokasi jalur Gaza. Serangan tersebut mengakibatkan 3 orang tewas dan sedikitnya 10 warga terluka. Berdasarkan laporan sejumlah saksi, tank militer Israel sejatinya menembakkan peluru ke arah sasaran yang dekat dengan gereja keluarga Kudus di Gaza. Akan tetapi sejumlah proyektil justru mengenai bangunan gereja. Sejumlah kalangan pun mengecam serangan Israel terhadap gereja di Gaza.
termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Juru bicara Kepresidenan Amerika Serikat, Caroline Leavitt, menuturkan usai mendengar kabar penyerangan tersebut, Trump langsung menghubungi Netanyahu dan Netanyahu mengakui bahwa serangan ke arah gereja merupakan sebuah kesalahan. Under fire. It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement that will be coming out. Gereja Keluarga Kudus di Gaza menjadi tempat berlindung bagi 500 warga sejak perang antara Hamas dan Israel pecah pada 7 Oktober 2023. Selain umat Katolik, orang-orang yang berlindung di gereja itu juga berasal dari pemeluk agama Kristen Ortodoks, Protestan, dan Islam. Berbagai sumber ada di channel. Pemirsa, Mahkamah Pidana Internasional menolak permintaan untuk mencabut surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. ICC menegaskan surat perintah tersebut akan tetap berlaku sampai pengadilan memutuskan masalah tersebut secara khusus. Mahkamah Pidana Internasional atau ICC menolak permintaan Israel untuk mencabut surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Para hakim ICC juga menolak permintaan Israel untuk menangguhkan penyelidikan yang lebih luas terhadap gugatan kekejaman Zionis di wilayah Palestina. Sebelumnya pada 21 November 2024, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan atas Netanyahu, mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, dan seorang pemimpin Hamas Ibrahim Al-Masri atas dugaan kejahatan perang dan kemanusiaan perang konflik Gaza. Namun pada Februari 2025, Hakim ICC mencabut surat perintah penangkapan atas Al-Masri yang juga dikenal sebagai Mohammed Deif, menyusul laporan bahwa ia telah meninggal dunia. Dan atas surat perintah penangkapan itu, Israel menolak yurisdiksi ICC dan menyangkal kejahatan perang di Gaza. Israel juga menentang surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant. Israel mengacu pada keputusan Majelis Banding pada April 2025 yang memerintahkan Majelis Pra-Peradilan untuk meninjau keberatan Israel atas yurisdiksi ICC. Dengan demikian tidak ada dasar yurisdiksi yang sah untuk surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu. Namun para hakim ICC pun menyatakan dalih Israel tersebut tidak benar. ICC menegaskan surat perintah tersebut akan tetap berlaku sampai pengadilan memutuskan masalah tersebut secara khusus. Bagi sumber ada channel. Pemirsa, pemerintah China berupaya mengendalikan perang harga di industri kendaraan listrik China. Dilansir dari HPV, pada 18 Juni 2025, Beijing menyebut perang harga antara produsen mobil listrik China sudah berlebihan dan tidak rasional. Beijing telah menggelontorkan dana negara yang sangat besar ke sektor kendaraan listrik. Pemerintah mendorong pengembangan dan produksi kendaraan bertenaga baterai yang lebih ramah lingkungan. Namun perang harga telah membuat banyak perusahaan rintisan bangkrut. Pasar domestik mobil murah dan promo tukar tambah. Pekan ini, sebuah pertemuan para pejabat tinggi di Beijing yang dipimpin oleh Perdana Menteri Li Xiang menyerukan pemantauan harga yang lebih ketat dan peningkatan regulasi persaingan di sektor ini.